Halo Budum, selamat datang kembali di channel YouTube aku KB. Dan untuk di video kali ini sama kayak judulnya ya kan, tapi kita bakal lebih menspesifikkan, apalagi buat role yang kali ini mungkin sangat amat berubah menurut sudut pandang gue pribadi ya. Karena sebelumnya role ini adalah role pemegang peran penting. Tukang-tukang gendong sebelumnya pasti bakal mainin role ini. Dan role ini emang sangat penting tentunya di masa lalu. Ya sebenarnya sampai sekarang juga penting sih, tapi bedanya prioritasnya aja. Buat sekarang prioritasnya mungkin lebih menurun sedikit, lebih tepatnya dari posisi 3 atau posisi 2 jadi posisi yang keempat. Sehingga membuat role ini benar-benar harus mengalami sedikit perubahan dari segi mindset sampai dengan playstyle yang nanti akan kita terapkan mungkin dengan data yang udah aku dapatkan dari beberapa tes yang sudah aku coba juga untuk ya beberapa hari kebelakangan ini. Role tersebut adalah jungler, pemegang retribution yang sekarang itu akan aku sedikit identifikasi menjadi dua jenis aja, yang nanti bakal aku jelaskan di dalam sebuah ya PowerPoint sih seperti biasa, karena ya hobiku bikin PowerPoint untuk menjelaskan dan membuat data yang bener-bener lebih bisa dipandang, bisa dilihat. Dan kalau begitu langsung aja kita masuk ke dalam PowerPoint-nya. Let's go. Nah, kalian bisa ngeliat gua ya di atas kanan, emang sengaja gua kecilin karena emang kebetulan di sini kita bakal fokus sama isi dari PowerPoint pembahasan soal possibility jungle atau possible jungler by KB. Ya, thank you, gambar dari Google itu ada watermarknya Freepik ya kan. Oke, pembahasan pertama kita adalah jungler ya kan. Yang kemarin juga sempat banyak banget perdebatan kayak, "Bang, sekarang tuh jungler udah balik lagi ya ke fase zaman dulu ya, yang dimana jungler itu tuh udah mainnya marksman, mainnya assassin ya kan." Makanya gue bakal bikin pembahasan dimana jungler tank versus jungler assassin atau marksman atau damager ya kan, mana yang lebih baik. Dan di sini gua tidak tidak bilang kalau misalkan yang jungler tank tuh lebih baik, yang jungler assassin tuh lebih baik, yang jungler marksman itu lebih baik. Tapi gua akan bilang di sini yang lebih efektif bakal kita cari dan kita temukan, sehingga nantinya kita udah bisa langsung ambil kesimpulan, dan kesimpulan tersebut bakal menjadi data kita yang valid untuk kita gunakan di dalam game. Jadi buat kalian yang merasa, "Bang, gua tuh jungler assassin banget, gua tuh nggak bisa jungler tank," ya nggak apa-apa, kalian main jungler assassin aja, tapi dengan tim kalian dan dengan resiko kalian, dengan pick kalian sendiri. Karena biasanya kalau udah satu tim itu lebih ngerti gitu loh, kenapa gue ngepick ini, kenapa temen gue ngepick ini, kayak gitu, biar tidak ada yang poin kedua gitu loh, kaum mendang-mending. Jadi buat teman-teman yang, "Bang, mendingan YSS jungler, mendingan ini itu, mendingan ini itu," ya gue menyarankan kalian untuk tidak menonton video ini, karena balik lagi video ini tuh dibuat cuma untuk mendapatkan data. Yang makin banyak data, kalian makin banyak punya referensi juga untuk kalian digunakan, entah itu di turnamen, di scrim ya, atau salah satunya mungkin trial yang sekarang lagi open banyak banget trial biar kan untuk di TMMPL. Dan sesuai dengan poin yang ketiga, gue juga tadi udah mention bahwa video ini diperuntukkan hanya untuk mengumpulkan data guna memperkaya pilihan para jungler. Jadi gue tidak akan menyalahkan kalian kalau misalkan kalian masih main jungler marksman tapi frontliner kalian kuat, ya itu strat kalian, itu formasi kalian, itu strategi tim kalian gitu loh. Kalau misalkan kalian bawanya jungler tank, damage-nya ada di belakang, match sama gold lanernya atau mid laner sama gold lanernya, nggak masalah, sama aja. Karena di sini apa? Karena di sini tuh kita bener-bener memperkaya lagi data yang udah kita punya sebelumnya di kelas KB sebelumnya, sehingga dengan patch terbaru itu kita bisa lebih relate gitu loh, bisa lebih bijak dalam memilih, oh ternyata yang efektif tuh gini loh. Nah gitu ya. Jadi sampai sini kau mendang-mending ya kan, ya mending kalian tonton sampai habis kalau misalkan kalian gak ngerti, atau baca komentar. Biasanya komentar-komentar di kelas KB lumayan bagus banget menurut gue, karena itu di luar ekspektasi gue, tiba-tiba banyak banget komentar-komentar yang positif. Nah di sini gue akan langsung membagikan kepada dua pilar ya kan. Yang pertama adalah pilar jungler utility, yang kedua adalah jungler damage. Dan bedanya untuk jungler utility sama jungler damage itu sama kayak tadi udah gua bilang, kalau misalkan yang jungler tank itu bakal punya utility, jungler assassin sama marksman itu bakal ke jungler damage. Makanya gua identifikasikan menjadi dua tipe untuk jungler. Ada jungler yang utility, ada yang jungler damage. Dan ini dia poin yang pentingnya dari plusnya jungler utility, ya pulih HP luas, easy jungle karena ada true damage yang berdasarkan base HP ya kan. Terus sustain early game karena jungler tank ya kan, jungler tank punya stun, biasanya punya ganking power, jadi early gamenya kuat banget. Damage dealer akan berfokus pada gold lane dan mid lane. Nah ini dia yang mungkin harus diubah juga nih pola pikirnya, bahwa sebagai pemegang retribution sekarang, kalau kamu pakai jungler utility atau kamu pakai jungler yang efeknya itu efek tank, efek ngegang, efek-efek yang sustainability, kalian harus sadar diri bahwa kalian itu bukan menjadi sosok core atau sosok inti dari tim kalian. Kalian tuh cuma jadi
apa ya, posisi yang dimana kalian tuh jadi semi support gitu loh. Cuma ya emang kebetulan 5 menit awal kalian yang diprioritaskan untuk mengambil monster jungle dan juga memperkaya diri kalian, sehingga nanti kalian bakal lebih owning dari lawan kalian. Lalu ya plusnya udah pasti memiliki utility untuk perang, entah itu efek stun, efek crowd control, efek slow, efek ya apapun itulah, suppress, disable, segala macamnya yang nantinya akan membuat teamfight kalian tuh bakal lebih diuntungkan, lebih tepatnya bukan menguntungkan tapi diuntungkan karena tim kalian yang punya utility tersebut. Tapi minusnya untuk jungler utility tentu karena mereka adalah sosok jungle yang tanky, jungle yang tebel darahnya, balance dong kalau misalkan dia minim damage gitu loh. Ya tank-tank kan emang minim banget untuk memiliki damage, lalu sangat sulit untuk memasuki high ground tanpa mati. Nah ini dia, kalau misalkan udah di late game, karena kita udah bukan prioritas lagi, prioritasnya tentu di poin yang ketiga dari jungler utility plusnya itu ada gold laner dan mid laner. Jadi kita ya cuma tinggal tuker nyawa aja, jungler ya harus tuker sama high ground musuh ya kan. Karena kalau kita bawa jungler utility, biasanya kita bakal main front to back, main dari depan ke belakang ya kan. Kalau misalkan untuk main backstep itu nanti bakal ada di penjelasan jungler damage. Nah, poin selanjutnya, jarang ada tank yang bisa dash. Jadi untuk rotasinya agak sedikit minim. Dan karena minim rotasi, mau nggak mau antara dia bener-bener memperkaya dirinya di 5 menit awal atau maksain team fight di satu titik, kayak misalkan di setup turtle atau di gold lane. Karena kalau misalkan jungler utility ini dapetin ganking point ya kan, dia untung. Tapi kalau misalkan nggak dapet, dia pasti rugi karena ya balik lagi, jarang banget ada hero tank yang bisa nembus tembok dan dash itu. Ya mungkin kayak ada beberapa kayak Kufra atau mungkin Minotaur, tapi kan nggak semuanya gitu loh. Minusnya juga untuk jungler utility, power di late gamenya berkurang. Ya berbanding terbalik dengan plusnya karena early gamenya mereka kuat banget, tapi di late game seperti biasa damage dealer pasti bisa ngerontokin yang namanya tanker hero. Nah ini untuk jungler utility. Next ada yang namanya jungler damage. Nah tentu karena dari namanya aja jungler damage, udah pasti plusnya adalah dia berdamage sharp ya kan. Memiliki rotasi yang cepat karena rata-rata untuk assassin atau marksman, ya untuk beberapa ada yang punya skill dash. Yishun Shin Granger juga punya salah satunya. Sangat mudah untuk menargetkan high ground musuh menggunakan teknik backstep atau targeting. Kayak misalkan kita ambil contoh kayak Link, Hayabusa itu karena bisa langsung jump ke belakang atau loncat ke belakang, targeting satu hero yang squishy atau yang soft gitu kan, yang tipis banget, dan itu kalian bisa langsung take down untuk high ground musuh yang bisa ngelakuin defense dari musuh kalian. Dan juga jungler damage ini memiliki satu winning condition yang bertambah, yaitu adalah split push. Karena kita tahu untuk laning manajemennya biasanya assassin tuh bakal sangat mudah sekali untuk memenangkan rotasi. Karena dengan poin yang kedua dan yang keempat ini saling berkesinambungan. Udah punya dash ya kan, punya escape berarti bisa nembus tembok. Plus dengan split push ini berarti skill dashnya kan dimaksimalkan berarti. Jadi bener-bener apa ya, bener-bener connect lah, bener-bener berkesinambungan. Nah tapi jungler damage juga ada minusnya, jangan salah. Poin pertamanya sangat membutuhkan buff dan juga item. Makanya untuk permainan-permainan yang jadi damage dealer ke jungler sekarang tuh bakal makin lebih susah. Karena di 5 menit awal apalagi kalian tuh gak bakal dapat minion sama sekali. Kalaupun kalian dapat minion dan itu ya bonus gold sama EXP-nya tuh dipotong 50%. Jadi rugi tetap gitu loh. Bahkan tim kalian yang rugi, teman satu tim kalian yang rugi gitu loh. Karena kalian dapat minion yang sebenarnya nggak maksimal gitu loh dari EXP dan juga dari goldnya. Minim utility untuk berperang karena rata-rata jungler damage akan memiliki skill-skill yang emang mengeluarkan damage gitu loh. Kayak misalkan Lancelot ya kan, dia punya dash tapi dia nggak punya stun. Kalau misalkan Link, dia juga efek knock up airborne-nya cuma ada di ultimate. Sisanya dia hanyalah skill-skill yang mungkin bisa lebih ke dash dan juga mobilitas gitu loh, atau rotasi lah intinya. Terus poin ketiga, terlalu soft untuk early game. Ya apalagi lagi yang namanya assassin udah pasti tipis banget di early game, dari armor, base HP dan segala macamnya. Lalu minusnya jungler damage adalah draft team terpaksa harus mengimbangi hero-hero tank atau hero-hero utility. Kayak misalkan zaman kapan ya, season bukan season 4, season 6 apa season 7 gitu, apa season 5 gitu, gua lupa. Dimana biasanya kalau misalkan kita bawa Granger Retribution, Cloud Retribution, itu kanan kirinya tuh pasti bakal bawa 2 fighter gitu loh. Nah, hero utility tersebut ya kan terpaksa digunakan untuk mengimbangi yang namanya take damage gitu, taken damage atau damage yang diberikan sama musuh kita. Biar apa? Biar si pemegang Retribution, jungler kita nih yang kan yang pegang damage terbesar dalam tanda kutip ini, bisa menghindari semua serangan-serangan musuh yang bisa membunuh jungler damage, dan nantinya dia masih bisa survive sampai di akhir pertandingan. Karena kalau jungler damage otomatis dia ini menjadi inti dari sebuah tim ya kan, karena berbanding terbalik dengan jungler utility. Karena jungler utility itu damage dealernya berfokus sama gold laner dan mid laner, tapi kalau jungler damage ya mau nggak mau dia yang bakal jadi inti dari timnya. Di sini gua kebetulan sudah memiliki beberapa table yang dimana ada data dari nama hero
base HP dari hero tersebut, start orange buff, dan juga finish orange buff. Gua sudah melakukan recording di hampir beberapa hero dengan menggunakan Retribution dan juga emblem jungle Demon Slayer. Bang, kenapa pakai emblem jungle? Kenapa nggak pakai emblem killing spree aja? Kan sekarang emblem assassin itu udah bisa digunakan loh, dan itu nggak berpengaruh lagi sama damage dari Retribution. Yes, gua setuju. Gua setuju banget. Lu sekarang main jungle, mau lu pakai emblem fighter, emblem support, emblem tank, gak akan berpengaruh sama sekali sama damage Retribution. Tapi ada satu efek yang tidak dimiliki oleh emblem manapun kecuali emblem jungle, yaitu adalah damage to monster, yang sampai dengan persenannya ini gede banget menurut gua. Karena secara perbandingan nih, kalian bisa lihat link yang sebelah kiri ini menggunakan emblem jungle, link yang sebelah kanan ini menggunakan emblem assassin. Dari detikannya aja kalian bisa lihat finishnya berbeda. Untuk emblem jungle dia lebih cepat, dan untuk emblem assassin dia bakalan lebih lama. Dan emang trial atau reset yang reset yang gua lakukan di sini hanya menggunakan satu Retribution, 2 basic attack, yang ketiga udah pasti gue menggunakan emblem jungle. Jadi kalau misalkan kalian melihat data yang udah gue kumpulkan di sini kayak 43 detik ya kan, 39 detik finishnya, berarti kan 19 detik tuh. Ini sebenarnya data yang gue kumpulkan ini sudah pasti bisa lebih cepat daripada yang gue lakukan di sini. Kenapa? Karena gue nggak pakai skill sama sekali. Gue hanya mengandalkan mungkin pasif dari hero-nya ya kan, kayak misalkan gue ambil contoh Esmeralda yang paling cepat. Terus misalkan di Assassin itu ada yang namanya Karina ya kan, Karina dia paling cepat ya kan, kalian bisa lihat di sini. Dan hal tersebut yang akan membedakan gitu loh. Kalau misalkan mereka pakai basic attack-nya aja secepat ini, gimana kalau pakai skill? Dan nanti di akhir video kita akan melihat bagaimana perbandingan dan perbedaan dari kesimpulan yang udah kita dapatkan. Kayak gini misalkan, untuk tank jungler ya kan, yang tercepat adalah Esmeralda dengan 19 detik. Uranus itu terlama 24 detik. Dan rata-ratanya ada di 22 sampai dengan 23 detik. Kenapa? Padahal tank jungler kan rata-rata udah pasti bakal sama gitu loh darahnya. Bakal gede darahnya. Tapi kenapa? Nih ya kan, ini yang unik. Tapi kenapa Esmeralda yang darahnya 2500 dia lebih cepat daripada Minotaur yang darahnya 2859. Padahal sekarang yang namanya jungler, kalau misalkan mau cepat untuk melakukan jungling atau farming di jungle, dia akan mendapatkan true damage yang didapatkan dari pemegang Retribution itu berdasarkan dari base HP, ya kan? Berarti di sini ada damage yang lebih diunggulkan atau attack speed yang lebih diunggulkan ketika Esmeralda bermain dengan emblem jungle. Entah itu dari damage to monsternya, entah mungkin dari hybrid damage-nya juga ya kan? Karena kan Esmeralda serangannya 2 kali tuh, ya kan? Tak magic sama physical, magic physical. Jadi satu hit udah 2 damage masuk gitu loh. Mungkin hal tersebut juga yang membedakan lah kalau misalkan dari basic attack doang. Makanya gue bilang kalau lagi ngerank mah bisa jadi sebenarnya Hylos yang lebih cepat. Kenapa? Karena skill 2-nya DPS. Dia darahnya 2900. Udah pasti dong true damage-nya lebih cepat ya kan. Yang kedua, dia kayak Esmeralda, physical sama magicalnya serangannya ada. Terbukti Hylos sempat digunakan di beberapa tim, bahkan beberapa turnamen seperti M3 World Championship untuk menjadi sosok jungler, dan dia ngejunggle-nya juga cepet banget tuh salah satunya. Makanya gue bilang di sini kita cuma nyari data, kita cuma nyari referensi agar pool hero di jungle kita itu bisa lebih luas, dan nanti kita bisa punya patokan. Kayak misalkan Akai kok 43 detik, kenapa? Karena basic attack-nya doang. Kalau misalkan dia pakai skill kan ada pasifnya, sudah pasti lebih cepat kayak gitu. Terus dari fighter yang cukup mengagetkan gue adalah satu Roger ya kan. Yang kedua Jawhead, gue udah gak kaget sih, tapi jujur Jawhead pasifnya emang ngebantu banget untuk dia ngelakuin jungle farming. Dairoth dan juga Tamus ini cuma berbeda beberapa detik saja sama kayak Roger dan juga Jawhead. Tapi Tamus emang bener-bener dengan pasif barunya ya, dia basic attack doang, tiba-tiba 36 detik ya kan. Artinya 16 detik doang farming di area orange buff. Nah, kalau misalkan kalian ngelihat di sini, artinya dengan 16 detik ini Tamus kan basic attack doang nih, belum menggunakan skill. Dan skillnya itu kan kayak bisa dibilang no cooldown ya. Jadi true damage-nya bakal keluar terus tuh, lava true damage-nya. Artinya apa? Tamus di sini bisa lebih cepat daripada 16 detik kalau misalkan dari tercepatnya yang udah kita simpulkan dari fighter ya kan. Dan ini gue ada sedikit kesimpulan yang dimana kalau fighter itu cenderung lebih cepat ketimbang tank, karena di sini ada perbandingannya 16 detik. Dan untuk di tank tadi kan ada 19 detik ya kan. Walaupun ya dari base HP ya kan, dari rata-rata darah yang dimiliki, tapi balik lagi di sini Tamus kan 2700 ya kan. Bahkan di fighter aja ada Julian yang lebih tebel gitu loh, 2800. Tapi karena basic attack-nya mungkin tidak sesakit Tamus di early game, sehingga membuat kayak Julian tuh 42 detik. Bahkan hitungannya lama gitu loh untuk rata-rata dari fighter buat ngelakuin jungle. Next, Assassin ya kan. Wah, kalian bisa lihat di sini perbandingannya jauh banget, dan udah bisa disimpulkan bahwa Karina emang sangat amat powerful banget sebagai sosok dari jungle assassin gitu ya. Ya
kalian udah bisa ngelihat sih perbandingannya kayak ada sekitar 4-5 detik gitu loh. Bahkan Link yang darahnya sama kayak Gusion ya otomatis pasti detikannya sama dong, 43 juga. Cuma yang gak gua duga-duga adalah kayak rata-rata assassin itu lumayan lama dan ada di 43 detik atau sekitar memakan waktu 23 detik untuk ngelakuin jungle monster atau jungle farming. Karina udah bisa kita simpulkan dia 17 detik. Ini cuma berbanding 1 detik sama Tamus, dan pasif true damage-nya emang mirip-mirip sama Tamus, cuma bedanya Karina itu emang ya bisa dijadikan dua tipe ya. Untuk yang Glass Cannon, untuk Karina jungle yang dia jadi damage dealer ya kan, Calamity Reaper, Concentrated Energy, Holy Crystal, atau Karina yang jadi build tank. Misalkan kita ambil contoh kayak Curse Helmet, Radiant Armor, Guardian Helmet. Dan otomatis dengan assassin jungle yang sekarang yang kayak Karina gini ya kan, ya kalian bisa simpulkan sih bahwa emang buat sosok jungler sekarang tuh yang dibutuhin bukan damage-nya yang sakit, tapi bagaimana yang pertama kita nge-start untuk ngambil monster jungle itu cepat. Yang kedua, durability. Jadi kalau misalkan kita dirusuhin, kita digeng tiba-tiba di bagian jungle, kita masih bisa hidup gitu loh ya kan. Nah, buat kalian para marksman yang dulu tanda kutip hyper dipanggilnya, sekarang itu marksman jungle ya kan. Di sini bahkan gue bilang bahwa rata-rata marksman itu di atas 43 detik aja yang paling cepat Kari, karena pasifnya yang ngebantu true damage, sama kayak Karina, sama kayak Tamus, dan Bruno itu paling lama 50 detik. Ya, kesimpulannya bisa kalian lihat di sini, dan kalian juga udah bisa lihat sendiri di videonya yang udah dari tadi gue munculkan berkali-kali bagaimana cara nge-start dari detik 20 sesuai dengan in-game reality-nya ya kan. Ini kan kayak farming simulator ya gak sih sebenarnya yang gue tunjukin di sini. Terus finishnya untuk beberapa hero juga emang berdekatan, tapi ya balik lagi true damage-nya kalau kalian sadar itu marksman paling sedikit. Kenapa paling sedikit? Karena emang base HP-nya aja paling tipis gitu loh, lihat tuh. Dia tipis banget, ada yang 2300, ada yang 2500. Sementara kalau misalkan kita melihat dari assassin startnya dari 2500, 2400, 2600. Kalau misalnya dari fighter ada yang dari 2600, ada yang dari 2700, ada yang 2900 darahnya. Lupa gue fighter apa ya kemarin tuh ya. Gue sempat temuin 2900 apa 2800, gue lupa. Tapi Julian kayaknya emang paling tinggi deh darahnya. Terus kayak tank misalkan ada yang 2900, ada yang 2800. Pasti lebih cepat gitu loh. Kenapa? Karena memang ya kan, ini dia kesimpulannya dan poin-poin yang udah gue catat. Kalian bisa baca sendiri bahwa marksman adalah yang terlama untuk jungle, karena marksman udah dikasih tempat sendiri sama Moonton gitu loh. Tempat marksman di mana? Ya di gold lane. Kenapa? Karena di gold lane itu kamu cepat untuk dapetin item, cepat untuk dapetin duit gitu loh. 3 menit sampai 5 menit kamu minimal udah dapetin satu item. Kenapa? Karena gini, satu wave minion andaikan ada 250 gold ya kan, 250 gold kali 2 500 ya kan, dalam 1 menit 500 dikali 3 menit aja udah 1500. Kalian nungguin setengah menit lagi, 3 menit setengah udah dapet Wind Talker ya kan, udah sekitar 1750-an. Hal tersebut buat sekarang fighter itu adalah yang tercepat untuk ngejungle by basic attack ya, bukan skill. Kalau misalkan emang kalian mau menggunakan skill ya, gua bisa akuin bahwa Hylos Baxia itu kayaknya lebih cepet deh daripada fighter kayak Tamus atau Karina. Ya tau jangan-jangan sama, tapi emang cuma berbeda beberapa detik aja dan beda di setup team fightnya gitu loh. Rata-rata bagi tank, fighter, dan assassin adalah di 22 sampai dengan 23 detik by basic attack ya kan untuk melakukan jungle farming. Sementara marksman ada di lebih dari 25 detik. Jadi perbandingannya emang bener-bener agak jauh, dan hal tersebut membuat rotasi kalian bakal jadi lebih sulit lagi kalau seandainya kalian menggunakan marksman jungler. Dan poin terakhir adalah total HP masih membuat damage pasif true damage pada monster jungle makin besar. Jadi makanya kalian jangan kaget kalau misalkan ada hero assassin kok buildnya tank ya, kok buildnya item-item darah gitu loh, kayak Curse Helmet, Guardian Helmet. Buat apaan sih? Ya biar ngejunglenya cepet, true damage yang dikeluarkan kepada turtle dan juga Lord itu makin lebih cepet. Walaupun memang seperti yang kita tahu sekarang, untuk emblem jungle hanya bisa membantu farming yang lebih cepat, tapi tidak menambahkan damage dari retribution. Makanya buat kalian yang retrinya warkop, biasakan di level yang ke-15. Nih, ini lumayan penting sih. Di level yang ke-15, usahakan atau biasakan kalian udah tanemin 4 angka 2580, karena 2580 adalah damage dari retribution yang udah pasti akan didapatkan ketika kalian punya 15 stack dan kalian ada di level 15. Kayak gitu aja. Dan pertanyaan terakhirnya, apakah jungler damage lebih efektif? Menurutku buat sekarang ya tergantung sama kondisi dari draftnya. Cuma entah kenapa poin ketiga gue langsung bisa simpulkan bahwa jungler tank itu lebih efektif di patch yang sekarang, sehingga membuat roamer terbantu untuk melakukan ganking karena mid laner fokus clear, gold laner fokus clear, EXP laner adu mekanik, dan buat sekarang cut rotasi musuhnya mungkin bisa dilakukan sama mid laner atau sama si roamernya juga. Karena kan otomatis kalau kita pakai jungler yang kayak
utility pasti punya ganking power dong. Kalau misalkan lu pakai apa, Chow jungle, terus roamer lu Atlas ya kan, marksman lu clean, kurang efektif apa tuh dia kalau ngegeng ke arah gold lane. Stun ada, efek frozen ada, damage-nya juga burst dari clean di early game. Jadi memudahkan gold laner dengan modal jungler dan juga roamer yang melakukan rotasi ya kan ke babysit gold lane, itu jadi lebih cepat untuk mendapatkan point kill dan mendapatkan keuntungan di early game. Tapi gini, jika kamu membawa tank utility, berikanlah kepercayaan late game kamu kepada mid atau gold laner kalian. Ini kayak yang gue bilang tadi, di plusnya dari jungler utility itu, kalian bukan prioritas, kalian tuh cuma, ya sorry ya dalam tanda kutip, posisi keempat. Gue gak mau bilang babu sih, tapi posisi keempat gitu loh. Ya kalian tuh semi support gitu loh tugasnya. Jungle sekarang tuh semi support. Kenapa? Karena kalian tuh emang dibutuhkan, retributionnya dibutuhkan. Untuk apa? Untuk dapetin Lord Turtle secure objektif gitu loh. Karena yang nanti bakal ngegendong di late game itu adalah gold laner dan juga mid laner kalian. Kayak gitu buat team fight-nya. Tapi jika kamu membawa jungler damage atau assassin marksman seperti poin yang kedua, bekerja samalah agar dalam tim kalian ada hero utility atau hero badan di depan di gold lane. Kayak misalkan Yuzong dan Chow pada season yang ke-6. Waktu dulu kan kayak zaman-zamannya Ahmad sama Pai itu pakai Barats Yuzong, Barats Chow gitu kan. Jadi kanan kirinya tuh bener-bener hero yang susah untuk digeng, tapi buat team fight mereka tuh bakal punya sustainability atau ketahanan tubuh yang lebih, sehingga team fight-nya bakal lebih diuntungkan untuk si mid laner dan juga assassin junglernya ini. Jadi ada dua kemungkinan lah. Kalau misalkan kalian bawa tank jungler, ya kalian covernya mid lane sama gold laner kalian. Tapi kalau kalian bawa jungler assassin atau marksman, ya covernya mid laner sama si jungler assassinnya itu. Dan ya itulah kesimpulan yang bisa kita ambil untuk video kali ini. Anyway, terima kasih banget udah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa lagi di kelas KB selanjutnya. Itu aja kayaknya yang bisa gue bawakan untuk di video kali ini. Buat kalian yang punya opini, punya pemikiran sendiri, punya komentar, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti kalau misalkan ada komentar yang menarik atau mungkin komentar yang boom kayak gitu, bakal gue love seperti biasa ya kan. Dan nanti kita akan ngobrol di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kira-kira next bakal bahas apa ya? Abis jungle, mid lane, gold lane udah banyak sih. Gold lane udah sempet sampai gue bikin APC, kalian tonton sendiri kelas KB sebelumnya. EXP laner kayaknya bakal gue bikin, dan roamer kayaknya paling terakhir, karena roamer ini kayaknya paling kompleks buat di patch yang sekarang. Anyway, gue KB, sampai jumpa lagi di kelas KB selanjutnya atau video-video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.